Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatul Aini Hendri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A3. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah dasar biomedik 1, saya akan menjelaskan bagaimana proses sistem pernafasan dan permasalahan yang terjadi pada sistem pernafasan tersebut. Nah, yang pertama adalah proses sistem pernafasan. Proses sistem pernafasan pada manusia itu terjadi ketika seseorang menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara tersebut akan masuk menyusuri jalur udara hingga sampailah ke paru-paru. Proses menghirup ini disebut juga dengan inhalasi. Ketika inhalasi, otot diafragma akan turun dan membuat efek vakum, sehingga udara masuk ke paru-paru. Setelah memasuki hidung, adalah memasuki kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, udara masuk ke trakea, lalu lanjut ke bronkus. Bronkus akan melanjutkannya ke bronkiolus, dan terakhir bermuara di alveolus. Dalam paru-paru yang sehat, terdapat sekitar 600 juta alveolus. Sangat banyak, bukan? Kemudian, di alveolus akan terjadi pertukaran oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Karbon dioksida ini merupakan hasil sisa metabolisme sel setelah oksigen yang sebelumnya dibawa. Nah, dalam pernafasan itu juga terdapat dua pernafasan, yaitu yang pertama pernafasan dada. Pernafasan dada adalah ketika kita melakukan pernafasan menggunakan dada, otot yang berperan di sini adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal kembali. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh menuju ke dalam tubuh. Proses ini disebut juga dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang kita sebut dengan ekspirasi. Selanjutnya yang kedua adalah pernafasan perut. Pernafasan perut juga disebut dengan pernafasan diafragma atau pernafasan yang menggunakan diafragma atau otot dinding rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udara yang rendah, paru-paru akan mengambang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atas proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya manusia terlahir secara alamiah bernafas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga nafas yang diambil lebih dalam. Namun seiring bertambahnya usia, manusia tidak lagi melakukan kebiasaan bernafas menggunakan diafragma ini. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadarkan memaksakan kita untuk secara bernafas beralih ke pernafasan dada. Ketika bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Nah, selanjutnya
Kita akan lanjut ke permasalahan yang terjadi pada sistem pernafasan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan satu saja permasalahan yang terjadi pada sistem pernafasan. Sebenarnya sangat banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem pernafasan. Saya akan menjelaskan tentang laringitis. Laringitis atau penyakit laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring, yaitu bagian dari saluran pernafasan di mana pita suara berbeda. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Laringitis biasanya ditandai dengan gejala berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, atau bahkan sampai kehilangan suara. Pada anak-anak, karena struktur saluran pernafasannya lebih kecil, dapat terjadi kesulitan bernafas. Orang yang tidak menderita laringitis atau proses pernafasan normal pada orang yang tidak menderita laringitis adalah udara masuk melewati hidung dan mulut akan melalui proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Nah, namun bagi penderita laringitis, proses pernafasannya adalah pada anak-anak dengan CROP. Mungkin juga kesulitan bernafas karena cara kita mendapatkan udara ke dalam paru-paru berfungsi seperti embusan-embusan. Ketika anak itu mencoba untuk bernafas melalui laring yang bengkak dan menyempit, tulang rawannya mungkin runtuh. Tepat seperti kita mencoba untuk bernafas melalui sedotan. Ketika kita menua, kartilage menjadi lebih kaku dan mampu untuk menahan penarikan nafas-nafas yang dalam. Namun pada anak-anak, kartilage adalah lebih lemah. Dan dengan setiap penarikan nafas, anak itu mungkin perlu bekerja lebih keras untuk menghirup. Jika penyebab dari laringitis adalah bukan infeksi, batuk mungkin adalah keluhan signifikan bersama dengan keparuan. Jika penyebabnya adalah keluhan pita suara, mekanisme penelanan mungkin juga terpengaruh, dan partikel-partikel makanan mungkin masuk menuju laring dan paru-paru, menjurus pada membatuk. Proses ini juga menjurus pada pneumonia dan gejala-gejala yang menyertainya, seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Ketika makanan terhisap dengan dalam ke dalam paru-paru dan menyebabkan iritasi dari jaringan paru-paru. Penyebab dari laringitis. Penyebab dari laringitis menjadi dua, yaitu laringitis akut dan laringitis kronik. Masing-masing ini memiliki penyebab yang berbeda-beda. Laringitis akut. Laringitis juga akut adalah jenis laringitis yang berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Sebagian bahkan dapat sembuh sehari tanpa pengobatan. Biasanya kondisi ini akan membaik ketika penyebabnya telah ditangani. Penyebab dari laringitis akut ini sendiri adalah cedera pita suara, dapat disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan ketika berbicara, bernyanyi, berteriak, atau batuk. Yang kedua adalah infeksi virus. Virus penyebab infeksi yang menyebabkan laringitis akut biasanya sama dengan jenis virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan lainnya. Infeksi bakteri. Salah satu jenis bakteri penyebab laringitis akut adalah bakteri difteri. Selanjutnya, laringitis kronis. Laringitis kronis berlangsung lebih dari 3 minggu. Umumnya, laringitis jenis ini terjadi akibat adanya paparan dari penyebab secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Penyebab dari laringitis kronis ini adalah perubahan bentuk pita suara karena faktor usia, kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, kebiasaan menggunakan suara secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, seperti yang biasa dilakukan oleh penyanyi atau pembantu suara. Sering terpapar bahan yang mengiritasi atau menyebabkan reaksi alergi, seperti bahan kimia, debu, dan asap. Infeksi jamur biasanya terjadi pada penderita asma yang menggunakan obat kortikosteroid hirup jangka panjang. Kelumpuhan pita suara akibat cedera atau penyakit tertentu seperti stroke. Penyakit reflux gastroesophageal atau GERD.
Selanjutnya, pencegahan dari laringitis. Laringitis dapat dihindari dengan mencegah penyebab dan faktor risikonya. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah laringitis. Melakukan vaksinasi flu setiap tahun sesuai jadwal, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan kafein, tidak merokok, memperbanyak minum air putih, membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan, atau setelah dari toilet. Menggunakan alat pelindung diri di tempat kerja, mengurangi volume suara ketika berbicara. Pengobatan dari laringitis ini sendiri adalah bisa pulih sendiri dalam waktu sekitar 1 minggu tanpa obat-obatan. Tujuan pengobatannya adalah untuk meredahkan gejala yang mengganggu atau mempercepat kesembuhan. Untuk menangani laringitis secara sendiri, ada beberapa cara yang dapat dilakukan di rumah, di antaranya minum banyak air putih dan menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein atau alkohol, menghirup inhaler dengan kandungan mentol untuk melegakan saluran pernafasan yang terasa tidak nyaman, mengkonsumsi permen mint dan berkumur dengan air garam hangat atau obat kumur khusus untuk melegakan tenggorokan. Berbicara dengan suara pelan untuk mengatasi suara serak serta mengurangi ketegangan pada pita suara yang sedang meradang. Selanjutnya, menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat membuat tenggorokan kering seperti dekongestan. Selanjutnya, menghindari paparan penyebab iritasi dan alergi seperti asap rokok dan debu. Selanjutnya, berhentilah merokok. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.